Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor Lur. Dengan quotes hari ini, jangan membenci dirimu sendiri karena itu tugas orang lain. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film yang menarik sekali dan unik juga lur. Bergenre thriller kriminal drama, film ini berjudul New Order tahun 2020. Mengisahkan protes keras dari orang-orang kalangan bawah yang merasa tertindas dengan orang-orang kalangan atas. Demo pun semakin anarkis hingga akhirnya berujung banyak pembantaian juga konspirasi yang begitu mengerikan. Seperti apakah kengerian film asal Meksiko ini? Langsung kita ke requestan pesan terkutuk dari dulurku Irfan Ardiansyah ya. Nitip pesan cak buat Rijal, utangnya nggak usah dibayar soalnya ceweknya udah aku nikahin. Tuh kan Jal Rijal dibayar makanya utang Jal. Ntar ente punya cewek baru terus utang lagi ke temen ente yang lainnya dikawinin lagi ntar cewek ente Jal. Monggo sekejap. Berlatar di Meksiko, terlihat seisi kota yang hancur berantakan, banyak pendemo yang terluka, rumah sakit penuh, suara tembakan di mana-mana dan mayat-mayat berkelimpangan. Baru mulai aja udah begini ya kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Inilah Orde Baru. Di lain tempat, yaitu saat pesta pernikahan wanita bernama Mariana dengan suaminya Alan, yang mana mereka adalah anak dari konglomerat lur. Terlihat tamu-tamu undangan yang juga merupakan kerabat dan keluarga dari kalangan atas. Mereka semua bersenang-senang tanpa mempedulikan demo anarkis di luar sana dari orang-orang kalangan bawah garis keras yang merasa tertekan, tertindas, dan terzolimi. Tak lupa para tamu undangan juga bowo atau memberikan amplop berisi uang untuk sang pengantin yang disimpan oleh ibu Mariana bernama Rebecca ke dalam brankas. Akan tetapi ketika di toilet, Rebecca pun terkejut melihat airnya berwarna hijau, di mana warna hijau adalah simbol protes orang-orang miskin kepada orang-orang kaya. Khawatir dengan situasi tersebut, Rebecca pun langsung memanggil suaminya. Namun saat kembali ke toilet, air sudah berubah menjadi normal lur. Suami Rebecca pun menenangkannya karena mungkin saja dia salah lihat dan di luar rumah juga sudah banyak security yang berjaga agar pesta anak mereka tidak terganggu. Namun Rebecca yang masih curiga mengajak salah satu ART-nya yaitu Martha untuk mengecek barang-barang milik pelayan-pelayan lainnya. Karena bisa saja ada pelayannya yang membawa kaleng cat hijau dan itu artinya dia sudah bergabung dengan orang-orang kaum bawah garis keras. Rebecca pun cukup lega karena dia tidak menemukan barang mencurigakan dan akhirnya lanjut berpesta dengan para tamunya. No pasa nada. Alguien trajo pintura verde. Muchas felicidades. Namun sepertinya orang-orang kalangan bawah semakin beringas dan brutal karena salah satu tamu undangan yang baru datang sampai dilempari cat hijau saat OTW ke sana. Sementara itu Martha mengajak ngobrol berdua dengan Rebecca dan memberitahu majikannya itu jika mantan pelayan di sana ingin bertemu dengan Rebecca. Dia adalah Rolando yang sudah bekerja selama 8 tahun untuk keluarga Rebecca. Rolando menceritakan jika istrinya Elisa sedang sakit parah dan harus segera menjalani operasi pergantian katup jantung. Akan tetapi saat istrinya sedang dirawat di RSUD, tiba-tiba banyak pendemo terluka yang datang dan pasien-pasien di sana pun langsung diusir oleh mereka. Maka dari itu Rolando berencana memindahkan istrinya untuk operasi di rumah sakit swasta. Namun karena biayanya yang sangat amat mahal, Rolando meminta pertolongan Rebecca dengan meminjam uang 200.000 peso atau 170-an juta rupiah lur. Mendengar itu Rebecca pun keberatan karena nominalnya yang sangat besar. Namun untuk menyenangkan hatinya, Rebecca mengambil uangnya juga meminta sedikit uang ke suami dan anak sulungnya Daniel yang totalnya hanya 35.000 peso saja untuk diberikan ke Rolando. Jelas uang segitu tidak akan cukup ya kan? Dan keluarga Rebecca adalah satu-satunya harapan Rolando. Akan tetapi Rebecca langsung kembali ke pesta dan itu membuat Rolando sangat kecewa karena dia sudah bekerja cukup lama di keluarga mereka. Dame eso. ¿Yasmin? Luego te explico. Mi amor, ¿me das 5,000? Le conseguí 35 entre Iván, Daniel.
Tak lama kemudian datanglah Mariana yang begitu rindu dengan Rolando karena lama tidak bertemu. Rolando pun meminta bantuan Mariana dan gak pakai lama Mariana langsung mencari cara menutupi kekurangan biaya operasi itu. Mariana pun menceritakan ke kakaknya Daniel jika Elisa, istri dari Rolando, butuh bantuan untuk operasi. Karena mereka berdua dulu pernah diasuh oleh Rolando, Daniel pun segera menemuinya. Namun ternyata dia hanya memberikan sedikit uang tambahan dan dengan kejinya Daniel mengusir Rolando dari sana karena terlihat cat hijau menempel di bajunya. Mariana yang merasa iba pun akhirnya akan mengambil uang di dalam berangkas, tapi sayang passwordnya sudah diganti oleh ibunya Rebecca. Esto es lo que tengo, no tienes pintura verde en la vete o pido que te saquen. Mariana pun berniat memberikan kartu kreditnya untuk Rolando. Akan tetapi Rolando sudah tidak ada di sana. Mariana bertanya ke salah satu security yaitu Felipe kemanakah Rolando pergi, yang ternyata dia baru saja pulang ke rumah. Mengetahui hal itu, Mariana pun meminta bantuan pelayannya bernama Christian, anak dari Marta, untuk mengantarkannya ke rumah Rolando yang kurang lebih 20 menitan dari sana kalau lancar, Lur. ¿Ha visto a Rolando? Ya se fue, señorita. La llevo a su casa en lo que consigue el dinero. Pues unos 20 minutos. Me va a matar tu papá. Vamos y volvemos. Tak lama setelah Mariana dan Christian pergi, tamu kehormatan pun datang, yaitu seorang hakim tersohor di Meksiko. Dan Rebecca meminta Marta untuk mencari di manakah Mariana berada. Setelah dicari ke seisi rumah namun tidak ditemukan, Marta yang tahu dari Felipe jika Mariana pergi bersama Christian langsung menelpon putranya. Mariana pun memberitahu Marta jika dia akan membawa Elisa ke rumah sakit swasta karena butuh bantuan biaya dan dia berjanji akan segera pulang ke rumah. Lalu saat OTW, sekumpulan polisi sudah memblokir jalan utama karena aksi para pendemo kalangan bawah yang semakin di luar nalar. Dengan terpaksa Mariana pun akhirnya pergi mencari jalan lain yang agak lebih jauh. Agarré mi tarjeta de crédito, la voy a llevar al hospital. Retírese, no hay paso. Paso, retírese. Esto es caótico, Mariana. Están subiéndose. No entendemos por qué no está reaccionando el gobierno y el ejército. Sementara itu di kediaman keluarga Mariana, semua orang di sana dikejutkan dengan beberapa mas-mas kalangan bawah yang memanjat tembok masuk ke rumah. Bahkan ada yang sudah berada di dalam dan mereka pun menodongkan pistol. Lalu tiba-tiba Por baje el arma. ¡Vamos! ¡Las manos atrás! ¡Todos! Iya, ternyata hampir semua ART, para satpam termasuk kepala satpam yang paling dipercaya yaitu Felipe, adalah anggota dari kalangan bawah garis keras, Lur. Barang-barang berharga semua tamu termasuk barang-barang keluarga Mariana digasak habis. Saldo-saldo di rekening para tamu harus ditransfer. Bahkan ibu Mariana sampai dibunuh ketika sudah membuka berangkasnya. Sedangkan sang ayah terluka parah akibat tembakan. Di lain sisi, Mariana dan Christian terjebak di tengah-tengah pendemo anarkis. Christian pun gantian menyetir mobil, sedangkan Mariana diminta bersembunyi. Terlihat orang-orang kalangan bawah yang menjarah barang-barang ke rumah orang-orang kalangan atas. Untung mereka gak bawa mobil mewah, Lur, bisa diremuk sama masa ya kan? Sampai akhirnya Mariana dan Christian tiba di gedung rusunnya Rolando. Akan tetapi saluran komunikasi sudah terputus akibat aksi para pendemo dan mereka tidak bisa menelpon ke rumah keluarga Mariana. No sé hacer transferencia del celular. ¿Qué me ves, idiota? Con ellos les meto un plomazo, ¿eh? Son una pinche vida molestando. No van a chingar a su madre, órale. Te vamos a llevar al hospital. Todo va a estar bien. No hay línea. Awalnya Mariana ingin langsung membawa Elisa ke rumah sakit swasta. Namun melihat amukan pendemo yang semakin menjadi-jadi dan semakin membrutalisasi, Christian pun akhirnya membawa Mariana ke rumahnya yang ternyata satu gedung rusun dengan Rolando. Berita di radio mengatakan bahwa banyak serangan yang terjadi ke para penduduk dan pihak kepolisian melakukan perlawanan di beberapa titik. Sedangkan di rumah Mariana banyak mayat berkelimpangan dan Marta yang memang bukan anggota kaum bawah garis keras begitu terkejut melihat situasi di luar rumah yang begitu ricuh. Pero
Esok paginya mayat-mayat di rumah Mariana pun dibawa oleh ambulans yang alhamdulillahnya suami Mariana yaitu Alan dan kakaknya Daniel masih hidup. Saking berbahayanya situasi di Meksiko, pemerintah pun memberlakukan jam malam dan tentara juga dikerahkan ke titik-titik rawan, Lur. Christian yang berencana mengantar Mariana pulang akan mengecek situasi sekitar terlebih dahulu. Namun dia malah dicurigai oleh tentara yang berada di sana dan Mariana akan diantar pulang oleh mereka. Sedangkan Christian diminta tetap tinggal di rumahnya. Tak lama kemudian Marta akhirnya sampai di rumah yang langsung ditenangkan oleh Christian. Sementara itu terlihat pusat kota yang kondisinya semrawut, Lur. Bukan hanya barang-barang berserakan di jalan, tapi juga banyak mayat berkelimpangan. Juga tulisan pilok bahwa 60 juta orang hidup dalam kemiskinan. Se la llevaron unos soldados a la casa. Namun ternyata di dalam mobil, salah satu tentara merampas HP, jam, dan perhiasan Mariana. Mariana juga tidak diantar pulang, melainkan diseret ke sebuah markas militer. Setelah jidatnya ditandai dengan nomor, Mariana pun dimasukkan ke dalam sel bersama orang-orang kaya lainnya. Dengan kasarnya pasukan tentara menanyakan nama, umur, background keluarga, Mifa dan alamat orang-orang di sana termasuk Mariana. Setelah itu para wanita pun diperkaos secara brutal. Ngeri. Usut punya usut mereka adalah oknum tentara, Lur, yang memanfaatkan situasi bentroknya kalangan atas dan bawah dengan cara memeras keluarga dari orang-orang kaya yang ditangkap, seakan-akan mereka diculik oleh orang-orang miskin. Sangat-sangat tidak beradab memang. Sementara di rumah sakit, Daniel hanya bisa menangisi kepergian ibu dan istrinya yang sudah tewas dan berharap ayahnya masih bisa diselamatkan. Lalu upacara pemakaman massal pun juga diadakan. ¿Cómo te llamas? María Nobel, ¿Cuántos años tienes? 25. Necesito iniciar el funeral de su esposa y de su... Él pone orden en la sala. Di rumahnya Rolando masih merawat Elisa sebisanya. Dia berencana membawa istrinya ke rumah sakit, namun tentara melarangnya karena jalanan sudah ditutup. Di lain sisi, Daniel dan Alan yang memang memiliki koneksi ke pejabat-pejabat tinggi negara meminta bantuan mereka untuk menemukan Mariana, yaitu ke seorang jenderal dan juga teman baik ayah Daniel bernama Victor. Setelah itu mereka pun membawa si ayah pulang ke rumah, namun kondisinya belum pulih total dan harus tetap menjalani perawatan intensif. Si ayah akan memberikan apapun miliknya asalkan Mariana bisa ditemukan. Señor, necesito llegar al hospital. Con nadie, no se puede hablar con nadie. Sí, el general Uribe. No se preocupen, la vamos a encontrar. Muchas gracias. Lo estamos buscando. Todo va a estar bien, pa. Singkat cerita, sudah hampir 1 bulan lamanya Daniel dan Alan masih belum mengetahui di manakah Mariana berada. Sedangkan di markas militer, orang-orang kaya direkam satu persatu dan mereka dipaksa untuk meminta pertolongan ke keluarga mereka. Para tentara juga terus menyiksa mereka lalu dimandikan agar terlihat segar kembali. Manasinnya ini edan banget lagi, Lur. Semua orang-orang ini benar-benar gak pakai apa-apa dong. Di lain sisi, karena kondisi Elisa semakin kritis, malam itu Rolando pun nekat meminta tentara untuk membiarkannya pergi ke rumah sakit swasta. Akan tetapi tanpa adanya belas kasihan dan empati, tentara yang berjaga pun langsung menembak mati Rolando karena mereka sudah muak dengannya yang terus memaksa. Naasnya di malam yang sama, Elisa juga meninggal dan pemakaman keduanya pun diadakan. Pero manden lo que les piden. Ya quiero salir de aquí. Enferma, se está muriendo. Mi esposa. Rolando Martínez y sus fieles creyentes en nuestro Señor. Saat sedang merawat sang ayah, Daniel mendapat telepon dan terdengar suara Mariana yang meminta tolong. Para oknum tentara yang berlagak seperti penculik pun meminta uang tebusan senilai 700-an juta rupiah, melarang Daniel menghubungi polisi, dan nanti Daniel akan mendapatkan instruksi pembayarannya. Mereka juga mengirimkan video Mariana yang meminta tolong untuk meyakinkan keluarganya jika Mariana benar-benar diculik.
Akan tetapi Daniel dan Alan tetap melaporkan penculikan dan video itu ke Victor serta Jenderal. Sang jenderal pun berjanji akan segera melacak dan menemukan pelaku penculikannya agar Mariana bisa segera diselamatkan. Vamos a rastrearla con lo que tenemos. Si se ponen en contacto. Me dijeron que si denunciaban la mataban. ¿Alguien más? Nosotros. Lalu di malam harinya, 2 oknum tentara datang ke kediaman Christian untuk meminta mereka berdua menagih uang tebusan Rp700 ke keluarga Mariana jika ingin wanita itu selamat. Terlihat tatanan negara yang mulai berubah, Lur. Wilayah pemukiman kalangan bawah dibagi menjadi zona-zona dengan penjagaan yang ketat. Mereka juga mulai kesusahan mendapatkan sembako karena perekonomian yang hancur. Bahkan harus mengantri sangat panjang untuk mendapatkan sedikit bansos dari pemerintah. Setelah mendaftarkan diri agar diperbolehkan kembali bekerja, Christian dan Martha langsung OTW ke rumah keluarga Mariana, tentunya dengan pengecekan barang dan kartu identitas dari tentara. Karena jika ketahuan memakai identitas palsu atau menyembunyikan barang-barang mencurigakan atau keluar dari zona melebihi jam malam, maka warga akan dikurangi poinnya, yang dampaknya mereka akan kehilangan akses keluar zona, kehilangan izin bekerja, atau sanksi yang lebih berat lagi. Mochilas abiertas. Sesampainya di rumah keluarga Mariana, Christian dan Martha menceritakan ke Daniel kronologi Mariana diculik oleh para tentara dan mereka meminta tebusan Rp700 juta. Setelah kabar tersebut diberitahukan ke ayahnya, tanpa pikir panjang uang itu pun langsung disiapkan dan dititipkan ke mereka berdua. Untungnya saat OTW pulang ke rumah, uang tersebut tidak ditemukan oleh tentara yang berjaga karena sudah disembunyikan oleh Martha ke dalemannya, Lur. Me buscaron para negociar por Mariana. 2 soldados que se la llevaron de mi casa. Están pidiendo 800,000 pesos. Dáselos. Avance. Sesampainya di rumah, 2 oknum tentara langsung meminta uang tersebut. Namun brengkesnya mereka mengatakan jika 700 juta itu hanya uang muka saja dan meminta tambahan 1 miliar rupiah untuk benar-benar membebaskan Mariana. Sedangkan di markas militer terlihat salah satu orang kaya yang dibebaskan karena keluarganya sudah membayar tebusan. Namun apa yang para oknum tentara perbuat, Lur? Pria itu tidak benar-benar dibebaskan, melainkan langsung ditembak mati untuk memfitnah orang-orang kalangan bawah lah yang melakukannya. Definisi biadab dan jahanam tempat mereka di akhirat, ya kan, amin. Pero en eso no quedamos. ¿La quieren viva o muerta? Queremos 1 millón. Usted, ya pagaron su rescate. Keesokan paginya Christian dan Martha datang lagi menemui Daniel untuk memberitahu jika Mariana belum dilepaskan dan oknum tentara meminta tambahan uang 1 miliar. Jelas mendengar itu Daniel merasa Christian dan Martha lah yang sebenarnya menculik Mariana. Daniel pun langsung melaporkannya ke Victor agar masalah tersebut cepat diselesaikan. Están pidiendo 1 millón más. Victor, Christian y Martha secuestraron a Mariana. Sí, estoy seguro de pedir 1 millón de pesos. Setelah Pak Jenderal mendapatkan informasi itu, dia pun akhirnya mengetahui bahwa ada oknum-oknum tentara yang memeras orang-orang kaya. Gak pakai lama untuk menutupi kebusukan tersebut dan agar citra militer tetap baik di masyarakat, Jenderal pun memerintahkan tentaranya untuk menembak dan membakar oknum-oknum tentara juga orang-orang kaya yang disandra demi menghilangkan jejak mereka. Selain itu, Jenderal juga membawa Mariana pergi, bukan untuk dipulangkan, Lur, namun dibawa ke rumah Christian hanya untuk ditembak mati. Setelah itu Christian yang gemetar ketakutan mendengar tembakan tersebut dipaksa memegang pistol yang digunakan untuk menembak Mariana tadi, dan pada akhirnya dia pun juga dibunuh. Semua itu dilakukan untuk membuat situasi seolah-olah memang Christian dan Martha lah yang menculik Mariana, lagi-lagi demi kebaikan citra militer.
Esok harinya Daniel dan ayahnya dibawa ke tempat eksekusi orang-orang kalangan bawah dan Pak Jenderal pun sok-sokan minta maaf atas meninggalnya Mariana. Ternyata selama ini petinggi-petinggi militer dan politisi elit telah memanfaatkan krisis nasional yang terjadi dengan mengadu domba kalangan atas dan kalangan bawah. Hari itu orang-orang kalangan bawah dieksekusi mati secara bergantian termasuk Marta karena mereka dikambing hitamkan menjadi penyebab kekacauan negara juga penculikan orang-orang kaya. Pada akhirnya mereka yang berkuasa akan membentuk orde baru atau tatanan baru di Meksiko dengan cara brutal dan amoral, yaitu mengorbankan warga sipil yang tidak bersalah. Buyar, gimana? Singkat memang film ini lur, tapi ngeri dan unik dan menarik ya kan? Bayangkan kalau kejadian seperti ini terjadi di negeri kita tercinta ini kayak gimana coba ya. Jadi ingatlah lur ya, hindarilah nafsu duniawi apapun itu, termasuk kekayaan dan kekuasaan yang secara ekstrim tanda kutip. Karena itu adalah awal dari kehancuran manusia. Assalamualaikum.